Talk, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Lit Talk. Ngobrol santai bersama Duta Literasi. Nah, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu adalah kakak-kakak yang lulus dari jalur SNBP dan kebetulan mereka adalah angkatan pertama dari Duta Literasi SMA Negeri 8 Mandau. Halo kakak, sebelumnya boleh perkenalkan namanya dulu? Halo semuanya, aku Nabila Rahmadani. Aku lulus di Universitas Riau dengan program Pendidikan Fisika. Halo semuanya, kenalin aku Talita Azmi, lulus di Universitas Riau dengan jurusan akuntansi. Oke, jadi sekarang ini kita sedang dengan Kak Talita dan juga Kak Bila. Ya, benar. Nah, jadi kan Kak Talita sama Kak Bila ini kan lulus jalur SNBP. Nah, SNBP itu sendiri apa sih, Kak? Jadi SNBP itu seperti salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Nah, selain SNBP ada beberapa jalur seleksi lain. Mungkin Bila bisa jelasin apa tuh? Oke. Selain itu, tapi mungkin masih banyak yang belum kenal SNBP ya. SNBP itu kalau tahun lalu kita SNM. nyebutnya SNMPTN. Nah, tahun ini ada beberapa jalur masuk lain perguruan tinggi negeri. Salah satunya ada tes tertulis atau SNBT, biasa juga kita sebut UTBK. Terus juga ada jalur mandiri masuk PTN. Oh, gitu. Kalau untuk di SMA 8 sendiri nih, yang lulus jalur SNBP tahun ini tuh ada berapa orang? Kalau dari data itu kita baca ada sekitar 16 orang yang SNBP, ada yang di UNRI, ada di USU, Unimed, UPN Yogyakarta juga ada, terus ada di Unsri Unsri ya? juga ada, di Oh, Universitas gitu. Sriwijaya juga ada. Nih, untuk pertama kali nih waktu Kakak tahu kalau misalnya Kakak lulus jalur SNBP nih, perasaan Kakak tuh gimana sih, Kak? Apakah kayak seneng atau kayak udah feeling bahwa kayak, "Oh ya udah aku bakal masuk," gitu? Kalau untuk Kak tahu dulu nih. Kalau aku seneng ya, kalau aku tuh seneng banget kalau pas tahu masuk SNBP karena masuk eligible lebih tepatnya, karena punya peluang untuk lolos, perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Karena emang salah satu dulu dari kelas 10 tuh emang udah menargetkan gitu, supaya bisa lolos SNBP. Oh Nah, gitu, kalau Kak Bila sendiri nih perasaannya? Iya kurang lebih sama ya, pastinya seneng banget karena kita udah nggak perlu stres lagi nih buat mikirin tes UTBK atau sampai mandiri lagi. Jadi pas buka pengumuman terus lihat, oh ternyata aku lulus, pastinya bersyukur banget sih iya benar. Ki. Terus kan kalau misalnya masuk SNBP nih pasti kan salah satu siswa yang eligible. Nah, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kakak ini termasuk siswa eligible yang nomor berapa gitu? kalau dari aku dulu ya, kalau dari aku itu aku jurusan IPS dan dapat eligible pertama, eligible Berapa? 1. Kalau untuk Kak Bila? Kalau aku dari MIPA, aku ranking keempat eligible-nya. Hebat hebat hebat. Terus, alasan Kakak milih jurusan yang sekarang ini apa, Kak? Aku ya. Boleh Kak bilang dulu? Alasannya karena emang aku dari rumpun MIPA kan ya, jadi udah sering banget tuh ketemu-ketemu sama yang namanya sains gitu kan. Mmm, Terus karena emang dari kelas 10 udah tertarik buat ngambil fisika gitu kan, ikut ekstrakurikuler fisika, ikut olimpiade-olimpiade di bidang fisika gitu. Jadi aku ngerasa, oh kayaknya fisika tuh cocok buat aku, makanya pas daftar SNBP kemarin aku milih pendidikan pendidikan fisika gitu. fisika. Untuk Kak Talita sendiri gimana? Kalau aku tuh dari kelas 10 emang udah terjun di bidang ekonomi, udah ikutin berbagai lomba dan juga gabung sama ekskul ekonomi. Jadi ketika milih jurusan itu dihadapkan sama berbagai pilihan, tapi pilihan aku masih mencakup ekonomi itu tadi. Nah, Mencakup alasan kenapa milih ya, tadi alasannya kenapa milih akuntansi sebagai jurusan pilihan, karena ngelihat akuntansi ini punya, apa ya, bisa menginvestasikan layak worth it lah untuk diinvestasikan baik secara uang, secara waktu juga. Jadi kenapa milih akuntansi ya alasannya ya karena itu tadi. Selain disuruh sama orang tua alasannya itu juga. oh gitu. Ada alasan Iya ada tersendirinya deh. ya. Terus, kan pelajaran yang Kakak ambil ini kan cukup sulit ya? Gimana sih Kak, Kakak mengatur cara belajarnya, usaha Kakak, dan mungkin ada motivasi di balik itu semua? Gitu. Kita mulai dari Kak Talita dulu. Kalau motivasi, jadi dulu aku ingat banget kelas 10 itu, awal-awal masuk kelas 10, aku tuh ngeliat TikTok gitu. Nah, Mmm. ngeliat TikTok terus ada konten yang muncul, kontennya itu
tentang pengumuman SNBP. Nah, Mhm. kan ada tuh lagu Let's kalau tahu tuh, lagu untuk SNBP. Nah, di situ tuh ngelihat itu, kayak kenapa sih emang kok mereka seneng banget ya kelihatannya pas masuk SNBP. Emang SNBP itu apa sih? Karena anak-anak baru tamat SMP, jadi nggak ngerti tuh. Nah, cari-cari tahulah SNBP itu apa dan muncullah motivasi, "Oh, ternyata orang-orang yang lulus SNBP ini keren-keren ya," gitu kan, nggak perlu tes lagi, nggak perlu ujian lagi. Jadi termotivasi belajarnya yang pertama karena itu tadi, konten itu tadi. Lalu kemudian, belajar dengan cara mengikuti kelas dengan baik, aktif di kelas juga. Itu salah satu motivasi aku buat, itu sih, buat lolos SNBP itu salah satunya ngelihat konten itu tadi sih. Oh gitu. Kalau untuk Kak Bila? Kalau aku sendiri kebetulan aku kan 3 bersaudara nih. Abang aku yang pertama tuh emang salah satu yang lulus SNMPTN waktu itu. Mmm. Cuman ada beberapa hal yang bikin dia nolak itu kan. Jadi aku pas ngeliat tuh kayak, "Kok sayang banget ya, padahal udah beruntung loh kita diundang gitu kan, Iya bener masuk bener. jalur yang khusus diimpikan semua orang, tapi kok sayang banget sampai dia nolak dan milih untuk daftar di jalur lain gitu kan Mhm. kuliahnya." Jadi di situ aku mulai termotivasi kalau, "Oh, aku harus bisa kayak dia, tapi aku ambil ini SNBP," gitu. Nah, dari situ aku dari kelas 10 aku mulai nyiapin, aku harus masuk IPA, aku harus bisa, survive lah gitu kan di IPA sampai ternyata bener kan masuk ke Semandel, terus jurusannya MIPA, mulai ngikutin-ngikutin gimana sih sebenarnya sains itu gitu. Terus ternyata tertarik dan cocok, jadi aku mulai fokus lah belajar, kayak setiap malam aku belajarnya segini, aku belajarnya 2 jam, aku latihan soal, aku bahas-bahas materi gitu kan. Sampai aku merasa kayak, oh ternyata apa yang terjadi di abang aku tuh bisa jadi motivasi buat aku, sehingga aku sampai di titik ini sekarang gitu. Tuh, jadi emang udah dari kelas 10 gitu ya Iya, sudah udah yang ngeplan ya, Udah mulai mikirin karena juga menurut aku kan. ini penting juga ya. Jadi memulai SNBP, kalau untuk lolos SNBP, salah satu faktornya itu bukan dimulai dari semester 5 aja, tapi dimulai dari kita menentukan jurusan saat pertama masuk Mhm, SMA. Jadi kita bener. sudah planning nih kira-kira apa saja kegiatan atau planning yang harus kita buat supaya kita tuh bisa lolos SNBP, bisa dengan aktif di kelas, Iya. bisa dengan meningkatkan nilai rapor atau ikut kegiatan-kegiatan positif buat dapetin sertifikat ya. gitu. Tadi kan kata Kak Talita, kata Kak Bila juga Kakak ikut olimpiade Mhm. olimpiade. Mhm. Nah, kalau boleh tahu nih, prestasi atau olimpiade apa sih yang udah Kakak ikuti selama 3 tahun di SMA 8? Gila dulu kayaknya. Aku dulu, kalau aku dari kelas 10 aku udah mulai ngikutin olimpiade fisika ya, kayak Olimpiade. OSN atau olimpiade-olimpiade online, bahkan olimpiade yang diadain sama universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi pengalaman pertama buat aku jujur, terus dan hasilnya mungkin memang aku nggak jadi juara, tapi aku dapat pengalaman berharga banget di sana. Terus lanjut lagi tahun kedua aku juga masih ngikutin fisika, bahkan sampai sebelum aku tamat aku masih ngusahain untuk ikut olimpiade fisika. Nah, selain di bidang fisika, aku juga, ngikutin literasi banget. Aku tuh hobi membaca dan menulis. Oh Jadi aku gitu. iya. Aduh. Jadi aku ngikutin kayak, lomba-lomba menulis kayak cerpen, puisi gitu-gitu dan ya alhamdulillah itu juga jadi bermanfaat ya buat aku karena aku jadi bisa ngenalin bakat dan potensi aku dari kelas 10. Oh gitu. Terus kalau untuk Kak Talita? Sama dengan Bila juga sih. Jadi aku ingat banget itu waktu kelas 10 lomba Mmm. pertama yang aku ikuti itu lomba APBN, Olimpiade APBN. Nah, itu tuh disaranin sama guru aku ekonomi dulu kelas 10, Bapak Bermana Baban. Nah, beliau yang menyarankan untuk ikut itu, kemudian dibimbinglah kami di sana. Walaupun akhirnya kami nggak lolos, tapi dari lomba itu aku tuh jadi tertarik gitu loh sama ekonomi gitu. Nah, pesan untuk adik-adik itu kalau kalian ada keinginan, misalkan ada keinginan untuk bisa fokus ke bidang tertentu sama kayak Bila, kayak kita tuh ikut-ikut olimpiade gitu, awalnya pasti dari guru-guru juga Iya, ngambil kayak kita diajakin gitu. iya, kita tuh, ketemuin gurunya, kita sendiri yang nemuin gurunya buat minta tolong nih, kita mau ikut lomba nih, gitu. Minta Iya, bimbingan, minta kita nyamperin bimbingan. duluan gurunya Terus gitu. ya kalau aku lebih ke lomba-lomba bidang ekonomi aja sih, kayak APBN, terus pajak, terus, bea cukai, dan ASN ekonomi gitu sih Gitu, paling. oke. Terus, pasti kan, di selain untuk belajar kalau Kakak ikut lomba gitu, pasti banyak banget dong, Mhm. halangannya gitu. Mhm. Terus, gimana sih Kak trik Kakak untuk menyeimbangkan itu semua? Atau trik belajar Kakak deh?
boleh di-spill gitu? Cara belajar kali ya, Iya, mungkin. cara bagi Iya waktu boleh kita gitu gitu ya? bagi-bagi waktu gitu. Kal dulu deh. Kalau aku sendiri cara bagi waktu kan kita tuh manusia terbatas ya, kita Mmm. nggak bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Iya, Kalau aku biasanya buat skala prioritas. Nah, biasanya kelas ekonomi 10 banget ya ya, ampun skala prioritas ekonomi banget kira-kira dia tapi. kegiatan mana yang paling penting Mhm, dan, deadline-nya tuh paling deket gitu. iya Nah, bener bener. kalau dulu aku tuh beli buku kecil gitu, beli buku kecil terus aku tulis di situ, Mmm. selama misalkan di bulan Juli itu kegiatan aku tuh apa aja sih selama 1 bulan. Nah, di situ kan bisa ngatur waktu, kayaknya kayaknya di minggu kedua bulan Juli aku ada lomba ini nih, nanti aku fokusnya berarti bimbingannya di hari ini nih, gitu. Gitu sih kalau aku planning-nya skala prioritas, terus, buat time blocking namanya ya. Oh Terus gitu. ada juga aku buat, pilih-pilih aktivitas, karena aku tahu aku tuh nggak bisa meng-handle semuanya, jadi aku pilih-pilih aktivitas yang bisa aku handle aja, gitu. Gitu. Kalau untuk Kak Bila? Kurang lebih sama kayak Talita, aku lihat dulu yang mana yang harus aku prioritasin dalam waktu dekat. Misal nih, aku minggu depan ada olimpiade, jadi aku mungkin kalau di rumah aku fokus banget belajar-belajar olimpiade juga kan, biar nanti aku bisa ngasih hasil yang maksimal buat sekolah. Terus guys, untungnya kita di Semandel ini adalah kita tuh salah satu yang disupport Iya, banget kan sama sekolah. Jadi akademiknya ya, Bil, ya? iya, disupport banget. Jadi kita misalnya mau ada olimpiade, sekolah Kasih tuh udah bimbingan. ngatur waktu kita Iya, buat bimbingan di dikasih waktu untuk kelas. di-spend gitu ya, Bil? Heeh, kita bisa ninggalin kelas dulu untuk fokus olimpiade, baru nanti kita mulai ngulang lagi pelajaran-pelajaran yang Iya, ketinggalan gitu Oh sih. gitu. gurunya support juga dan alhamdulillah lagi kita tuh, Mhm. lingkungan belajarnya tuh support banget satu sama Iya, lain. heeh, Kayak aku sama Bila tuh walaupun kita beda jurusan, mhm, tapi aku dan Bila tetap, bisa apa ya, support satu sama lain gitu karena kita sering iya. ketemu di perpus buat Oh belajar gitu, kan, gitu. persiapan Oke. Terus nih, plan ke depannya nih, setelah nanti masuk gitu kan, pengen ke depannya itu pengen apa? Aku Ya kita Kalau gitu. aku mungkin karena dunia perkuliahan itu dunia yang baru mau kita tempuh kan, kita nggak punya nih walaupun orang bercerita, "Oh kuliah tuh gitu," tapi kan kita nggak punya gambaran Iya. yang gimana-gimana gitu kan, karena ini pertama kalinya buat kita. Jadi aku pastinya gimana caranya biar aku bisa bertahan, aku nggak yang stres berlebihan, nggak yang memforsir diri aku berlebihan juga, intinya aku bisa ngejalanin ini dengan baik, terus aku juga gimana aku aktif di sekolah, aku aktif di SMA, bisa aku bawa dan nyebarin energi-energi positif, gitu. Mhm. Untuk Kak Talita? sama dengan Bila juga, tapi pada tahap awal mungkin aku bakal lebih ke adaptasi dulu ya sama mata Mhm. kuliahnya gitu Iya, kan, heeh. adaptasi sama mata kuliahnya, terus kenalan lebih banyak temen-temennya seperti apa, terus pilih-pilih temen juga, aku kayak gitu sih paling di awal-awal nanti. Kalau untuk nanti udah masuk nih perkuliahan, Mhm. udah nggak sih Kak kira-kira pengen masuk organisasi-organisasi gitu Ada lah ya rencananya? pastinya ya Pasti Bila, ya, karena karena coba dari Bila dulu deh, sorry ya, Bila dulu deh. karena kita tetap butuh yang namanya nambah relasi kan, Iya, apalagi join-join organisasi itu pasti bakalan nambah pengalaman baru buat kita yang pastinya nanti berguna banget gitu. skill-skill baru Oh di Mhm. gitu, organisasi jadi seperti pasti itu. ada dong Iya ya? pasti Pasti dong. Terus nih kesan Kakak waktu belajar di Semandel itu apa sih kesan-kesannya? Ah, Talita dulu nih. Dari aku dulu. Aku bersyukur ya guys, bersyukur banget banget mhm. banget bisa, masuk ke Semandragi 8 Mandau dan dipertemukan dengan orang-orang baik yang ada di dalamnya. Bener bener. Dipertemukan sama guru-guru yang mau meluangkan waktunya, mau meluangkan energinya untuk membimbing kami gitu kan. Sebagai siswa yang nggak tahu apa-apa, terus ada guru yang ngebantu itu sangat 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 itu apa, sangat Bersyukur bersyukur ya, lah untuk heeh. bisa masuk ke situ. Terus, terus aku juga berterima kasih juga sama Smandel yang udah memberikan kesempatan untuk bisa memberikan aku kesempatan karena mewakili lomba-lomba yang membawa nama Smandel, terus juga memberikan peluang, belajar kayak menjadi MC dan segala macam itu kan dari Oh iya. Smandel juga yang mengizinkan aku untuk belajar di sana. Gitu. Ya Untuk bersyukur Kak sih. Bila? Untuk Kak Bila ini? Sama ya, aku bersyukur banget bisa jadi salah satu murid Semandel yang dikasih kepercayaan buat dari awal kita sekolah kita udah dibolehin buat nyoba ikut olimpiade tuh salah satu apa ya, privilege buat kita juga kan pastinya. Terus, lingkungan pertemanan tuh juga benar-benar positif banget, didukung baik dari teman kelas, teman luar kelas gitu kan, mereka tetap kayak, "Oh yes
setia, selalu kayak gitu kan. Jadi pastinya kesan aku selama di Spandau tuh adalah orang-orangnya positif, mulai dari kepala sekolah, guru-gurunya, sampai ke teman-teman aku gitu. Gitu. Nih, terakhir. Ada nggak sih Kak, pesan atau tips untuk adik-adik kelas yang mungkin bakal masuk nih ke jalur SNBP dan yang lain-lainnya? Kalau itu mungkin kalau untuk yang baru masuk nih ya, yang kelas 10 mungkin kalian mulai kenali potensi dirinya masing-masing dulu, di mana kayak, "Oh, aku ternyata jagonya di bidang ini." Berarti mulailah gali-gali di mana kamu nanti kuliahnya, jurusannya apa. Dan yang penting banget nih guys, jangan sampai milih jurusan ikut-ikut teman. Karena kita takutnya itu bukan potensi kita, tapi kita ngikut teman, malah kita yang kebuang, Iya gitu. gitu. Kalau untuk Kak Kalita nih ada nggak tipsnya gitu? Iya, jadi ada satu bait lagu karya Maudy Ayunda yang judulnya tuh Perahu Kertas. Jadi dia bilang, terkadang kita tuh lupa bahwa dunia tuh nggak selamanya menunggu kita. Iya, Nah, heeh, gitu kan. mhm. Jadi di situ tuh aku tuh kita sadar bahwa kesempatan yang kita punya itu tuh harus diraih dan juga diperjuangkan. Sama dari kelas 10 kayak aku dan Bila, kita tuh perjuangkannya bukan dari semester 5 kemudian lolos SNBP, bukan. Enggak, Kita tuh perjuangkannya dari bener-bener dari kelas 10, bener-bener dari awal banget kita ya, meniti gitu jadi nggak kan. tahu apa-apa tentang fisika, nggak tahu apa-apa tentang ekonomi, terus kemudian ketemu guru-gurunya juga gitu kan. Karena kita mau dan berani mencoba gitu kan. Terus aku saranin juga untuk adik-adik semua, kalau ada kesempatan yang diberikan oleh sekolah, ambil aja. Masa SMA itu masa seru-serunya belajar gitu loh. Iya, heeh. Kayak mencoba apa aja tuh dikasih fasilitas, dikasih kesempatan. Kayak mau ikut literasi ada fasilitasnya, Organisasinya terus gitu ikut kan. podcast juga ada tempatnya nih untuk Iya, ikut podcast gitu intinya kan. tuh jangan malu mencoba, Iya, jangan jangan takut mau gagal mencoba. aja sih, kita harus berani dan mikir ke depannya kita mau jadi Iya, apa, benar. gitu. Karena kita nggak pernah tahu kegiatan apa yang buat kita menjadi bintang, Iya, yang buat kita menjadi bener. bersinar. Hebat. Gitu sih. Nah, gitu Sobs. Jadi itu adalah sedikit tips dan trik dari kakak-kakak kita yang sudah lulus. Dan ini rencananya berangkatnya kapan nih Kalau berangkatnya ke Mungkin sana? awal Agustus ya, Awal soalnya kita mulai Agustus. PKKMB tanggal iya. 6-an gitu. 6, oke. Mhm. Semoga kakak-kakak ini lancar lah ya. Amin, Amin. Amin, Kita amin. doakan semuanya dan untuk amin. adik-adik semuanya nih yang pengen masuk ke dalam jalur SNBP, dimulainya dari kelas 10, oke? Biar nanti Dipersiapkannya dari kelas 10 Lebih biar lebih matang matang lebih persiapannya. matang lagi. lagi. Iya. Oke, thank you ya buat kakak-kakak Iya, yang udah thank you meluangkan ya. waktunya semua. Iya, Makasih juga udah eh, undang kita. iya Terima kasih juga sama-sama untuk gitu. Iya. interaksi dan semua yang sudah mengundang kita ke sini. Terima kasih semuanya. Dan segini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Lita. Ngobrol Ngobrol santai santai bersama bersama Duta Duta Literasi. Literasi. Dadah.